Halo semuanya, namaku Putri. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang tipe soal kuantitatif kecukupan data di TBS LPDP. Untuk lebih tahu tentang TBS LPDP lebih lanjut, bisa klik di kanan atas ya. Bisa dibilang tipe soal ini tuh yang paling sulit karena butuh ketelitian tinggi. Jadi kayak kalau kita kerjain buru-buru nih, kita udah membuktikan pernyataan 1 cukup, tapi kita nggak ngerjain pernyataan 2, ini kita bisa salah. Jadi harus dua-dua pernyataan ini dikerjakan. Nah, sebelum itu, tipe soal ini jawaban A, B, C, D, E-nya itu bakal sama semua. Untuk yang A, ini pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi misalnya, berapakah nilai X? Kalau misalnya 1 udah cukup, tapi 2 enggak, berarti jawabannya A. Kalau yang B, pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 tidak cukup. Yang ketiga, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi misalnya, jawaban 1 aja nggak cukup, jawaban 2 aja nggak cukup. Tapi kalau dua-duanya dipakai, ini bisa menjawab pertanyaan. Terus yang keempat, yang D, pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi masing-masing ini bisa menjawab pertanyaannya. Nah, yang terakhir, dua-duanya nggak cukup. Kayak gitu. Oke, kita langsung coba kerjain yang paling sederhana ini. Ditanyanya berapakah nilai X? Kalau dari pernyataan 1 aja, apakah bisa? 2 aja, apakah bisa? Oke. 1. X plus 1 sama dengan 2 min 3X. Ini pindah 4X sama dengan 1. X sama dengan 1/4. Ini bisa. 2 setengah X sama dengan 2. X sama dengan 4. Ini bisa. Jadi ini pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Jawabannya ini yang D. Karena kita tanpa ngerjain yang kedua, itu 1 aja cukup. Dan di pernyataan 2 tanpa mengerjakan yang 1, 2 juga cukup. Begitu. Lanjut nomor 2. Ini usia Dea ditambah Emma sama dengan 28. Kalau dari sini kita nggak bisa ngejawab pernyataan berapa usia Dea. Berarti 1 saja tidak cukup. Yang kedua, 5 tahun lalu usia Emma sama dengan 2 kali usia Dea. Berarti kalau 5 tahun lalu, ini D tambah E-nya sama dengan 18 karena dikurangi 10. Atau 5 tahun kali 2 karena ini ada 2 orang. Dan kita buat ngerjain pernyataan 2 ini membutuhkan informasi di pernyataan 1. Ini sebenarnya tanpa kita kerjain juga nih, kita udah tahu dua-duanya bersama-sama bisa menyelesaikan soalnya. Tapi kalau kamu masih kurang yakin, ini bisa kamu selesaiin sampai dapat nilainya. Berarti kita masukin E-nya sama dengan 2D. D-nya sama dengan 6 tahun. Tapi ini 5 tahun lalu, berarti usia dia sekarang 11 tahun. Nih, kalau kamu masih belum yakin juga, bisa dihitung nih, buat usia Emma-nya berapa. Berarti usia Emma-nya 28 dikurang 11 sama dengan 17. Nah, pas 5 tahun lalu, usia Emma itu 12. Berarti kan sama nih, usia Emma 2 kali usia Dea. 6 kali 2, 12. Jadi jawabannya yang C. Untuk cara cepatnya kayak tadi ya. Jadi pas udah nyampe sini dan kamu udah yakin ini bisa dua-duanya, langsung jawab aja yang C. Oke, contoh soal yang ketiga. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10, berapa nilai X? Pernyataan 1,
X tambah 2Y, Z-nya diketahui 3. 10. X tambah 2Y, 7. Tapi ini belum bisa menyelesaikan. Berarti pernyataan 1 saja tidak cukup, kita masukin pernyataan 2. X tambah Y sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 dikurang Y. Terus masukin ke sini X-nya 5 dikurang Y, tambah 2Y, tambah 3Z. Ingat kalau misalnya kita mau ngecek pernyataan 2 aja, jangan masukin nilai yang di pernyataan 1. Berarti Y tambah 3Z sama dengan 5. Ini belum bisa menyelesaikan, tapi keduanya bisa menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita masukin nih Z-nya 1. Y sama dengan 2. Terus kita bisa nyelesain lagi yang X-nya berapa, yang Z-nya berapa. Berarti jawabannya yang C. Tapi kalau kamu masih belum yakin juga, ini bisa kamu selesaiin sampai akhir. Cuman itu makan waktu sih. Berarti Z-nya udah diketahui dari awal 1. Begitu. Sering-sering latihan lagi. Ini bisa dicari di soal-soal UTBK sih. Kebetulan aku masih zamannya SBM, jadi untuk soal-soal yang kayak gini tuh masih baru buat aku. Makasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Bye!